Ya. Khotbah 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu sia-sia. Ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ayat 5. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Amin. Ayat 6. Angin tiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-terus ia berputar. Dan dalam putaran angin itu kembali. 7. Sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. 8. Segala sesuatu menemukan, sehingga terkatakan oleh manusia, mata tidak yang melihat, telinga tak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihat, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Amin. Ayat yang ke-11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. 12. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 15. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Amin. Ayat 16 sampai ayat 20 nanti. Demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini bukan adalah usaha menjaring angin. Ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah 2. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Ayat 2. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Amin. Di unmute Kak Marina. Oh Kak Evi, ya, sorry. Iya betul Kak Evi. Kedua yang tiga, aku meninggalkan buku dan anggur. Kalau di kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak dalam hidup. Empat, lima, aku mengusahakan
kami dengar pohon buah. Nah, kalau mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda itu aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumah. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, milik siapapun yang hidup di Yerusalem. Amin. Kak Marina Ginting, ayat 8, Kak. Ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Oh, satu lagi ya. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Amin. Ibu Nur Cahya, ayat 13. Ayat 13. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. 20. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun
kesia-siaan dan kemalangan yang besar. 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Amin. Ibu Sari Komala. Oh, saya ya? Iya, ayat 23 ya, Bu Ya, ya. oke Bu, makasih. Demikian firman Tuhan. 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. 26, karena kepada orang yang dikenakannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala apapun di bawah langit ada waktunya. Kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 3 sampai 7 ya. Ada waktu ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk untuk membangun. Ada waktu 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Amin. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12, Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Amin. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya.
itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut dengan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat keadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ayat 18. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati. Demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ayat 21. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ayat Berkhotbah 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 2. Sebab itu aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang masih hidup. 3. Tetapi yang lebih baik daripada keduanya itu ialah orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang dilakukan di bawah matahari. 4. Aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 5. Orang yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri. 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Amin. Ayat 7, kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. 8, ada seseorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Amin. Ayat 12. Dan bila mana seseorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. 14. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. 15. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia.
Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Pengkhotbah 5 ayat 1-5. Takutlah akan Allah. Benar nggak sih? Masih Jagalah langkahmu. Halo? ya 17, masih ayat 17, Bu. Iya, 17, sorry. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Khotbah 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Amin. Ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? 6, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Kesia-siaan kekayaan. 7, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat lebih tinggi mengawasi mereka. 8, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin. Ibu Esther mau ikut baca Pengkhotbah 5 ayat 10. 5 ayat ya. Baik, Bu. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. 15. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlalah menjaring angin? Amin. Pengkhotbah 5 ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ayat 17. Lihatlah, yang kau anggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya.
untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. 19. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah 6 ayat 1. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Amin. Amin. Ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. 3. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. 4. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. 5. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. 6. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Amin. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Mungkin Bu, satu Ayat ayat. Oh, satu ayat lagi ya. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan merenung sejenak ya untuk membaca ulang dan rema apa yang siap kita sharing satu sama lain.
Baik Ibu-Ibu, adakah yang mau sharing dari kitab pengkhotbah ini? Jadi ya kitab pengkhotbah ini memang mengenai tentang mengenai kesia-siaan, lalu perenungan mengenai hidup mati, lalu mengenai pencarian makna, ya makna kita hidup di dunia ini. Baik, silakan. Siapakah yang mau sharing? Boleh, monggo. Saya coba. Baik, Mbak Karla. Siapa ini, Mbak Karla kah atau Bu Lampita? Boleh saya dulu ya. Oh, baik. Bu Lampita, Oke. silakan. Ya, saya dari tadi merenungkan ini ya. Ketika di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 katanya gini, kesia-siaan belaka. Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Maka sampai 2 kali ya dikatakan gitu ya. Di stressing banget bahwa katanya kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya lagi berpikir ya Bu, kenapa ya kesia-siaan? Karena saya pikir gini Bu, ketika kita menghadapi hidup, apa yang kita dapat, kesenangan, kehidupan, harta, dan sebagainya. Kita tidak akan puas ketika kita apa yang disediakan dalam hidup tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan dengan yang kita dapat itu sangat berbeda, sehingga kita merasa kecewa. Tapi kalau kita hidup, kita menikmati Tuhan dan menikmati anugerahnya, kita merasakan hidup ini indah. Jadi tidak sia-sia karena Tuhan sudah menentukan dalam hidup kita segala sesuatu. Kalau kita menikmati dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya, saya rasa itu tidak jadi kesia-siaan. Itu yang saya dapat, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lampita ya. Betul, kita harus mengandalkan Tuhan ya, biar segala sesuatu itu tidak menjadi sia-sia. Seperti dikatakan, kesia-siaan adalah belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Baik, silakan. Yang lain siapa yang mau sharing? Tadi Kak Karla ya, mau sharing ya? Ya, Silakan. Mbak Juli. Oke, Ya, silakan. makasih. Ya, Mbak Juli, ini Carla. Jadi apa namanya? Yang saya dapat itu di ayat. Saya suka sekali kitab Pengkhotbah sebenarnya. Apa yang selalu mengingatkan saya itu di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi apa untuk saya ayat ini sangat berkesan dan malam ini saya diingatkan lagi bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu kadang kita mencari-cari juga tapi kita tidak akan pernah dapat jawabannya karena dia punya cara tersendiri. Jadi mungkin itu dari saya Mbak Joli, aku kembalikan. Baik, terima kasih Kak Karla ya untuk remanya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Silakan yang lain. Boleh. Kak Yersi. Ya, Kak Evi. saya Oh iya, Kak Evi yuk. Silakan Kak Evi. dari Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi dari ayat ini ya saya semakin diingatkan untuk selalu mengucap syukur bahwa karunia menikmati itu adalah apa ya, orang kan sering bilang karunia menikmati daripada bukan. Kalau kita bisa memilih dan menikmati lebih bagus lagi. Tapi kalau
luar biasa orang yang tidak menikmati tapi menikmati seperti itu. Dan ya, hmm, saya pun eh, berusaha, maksudnya gini, saya pun merasakan lah eh, firman ini di dalam kehidupan saya gitu. Jadi bahwa terkadang bukan terkadang bahwa kita terkadang ya memang harus mengucap syukur dalam segala hal, seandainya pun kita tidak memiliki segala sesuatunya, tapi ketika Tuhan memberikan karunia untuk menikmati, itu juga sudah eh, luar biasa dan kita patut untuk mensyukurinya. Itu aja Joli Makasih yang Kak Evi. saya Ya, dapatkan dari pengkhotbah 6. ya ini seru ya. Jadi ini orang yang sudah mati-matian kerja, tapi dia tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Justru orang lain ya. Kalau baca kan begitu kan? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan atau benda kemuliaan sehingga ia tak kekurangan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Menurut saya yang pahit untuk orang itu tadi ya, yang dikasih kekayaan tapi tidak menikmati. Berbahagialah dan bersyukurlah mereka yang tidak memiliki kekayaan, tetapi diberi kuasa untuk atau apa karunia menikmati. Wah, bersyukurlah terus Kak Evi ya. Amin. Disediakan semuanya. Terima kasih Kak Evi. Baik, silakan yang lain, Ibu-ibu. Kak Sari Komala mau sharing? Boleh, kalau ada. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Boleh. Oh, boleh, boleh Bu Christine. Silakan Bu Iya. Christine. Kita pengkhotbah ini kan ditulis oleh Raja Salomo ya. Ya, Jadi rupanya dia stres sesudah dia buat semuanya. Dan yang paling dia stres, yang saya lihat di pengkhotbah 2 ya. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Terus yang paling dia gumuli, ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang akan datang sesudah aku. Jadi dia menggumuli perbuatannya, apa yang sudah dia bangun, ternyata itu nggak bisa dibawa mati. Jadi dia baru sadar rupanya. Tapi yang paling sedang saya, apa namanya, yang saya alami rupanya yang ayat 6 ya. Ayat 6, Pengkhotbah 6 ayat 9. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kalau kita melihat sesuatu, lebih baik kita nggak menuruti nafsu. Tapi kita lihat aja, karena itu usaha yang seperti menjaring angin. Jadi rasanya ayat ini kena ke saya, atau maksudnya saya ikut nasihat ini ya. Jadi saya nggak ikutan supaya, karena bagi saya itu, itu ngapain sih, hanya sebuah kesia-siaan. Seperti menjaring angin, nggak akan ada apa-apanya. Kalau angin dijaring kan nggak dapat apa-apa ya. Akhirnya ya itulah kesia-siaan. Menjaring angin itu sebuah usaha yang sangat sia-sia. Jadi lebih baik kita lihat saja. Jadi jangan ikut-ikutan eh, atau menuruti hawa nafsu itu. Tapi kita hanya memperhatikan saja, dan bahwa kita harus sadar bahwa itu hanya sebuah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, puji Tuhan untuk kitab pengkhotbah ini ternyata Raja Salomo akhirnya menyadari bahwa apa yang dia bangun dia tidak bisa bawa mati. Tadi kan yang di pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 2 atau 3 ya? 3 kayaknya. Ya, dia ketiga yang bukan bukan. Iya, ketiga apa? Bukan, yang ketiga dia bukan. Tadi pengkhotbah 2 kalau nggak salah. Pengkhotbah 2 ayat 16. Dan nggak ada kenang-kenangan yang kekal. Karena sudah dia mati, dia akan dilupakan oleh orang. Semua orang akan melupakan dia, dan dia nggak bisa membawa, karena itu akan yang dia harus tinggalkannya kepada orang yang akan datang sesudah aku. Jadi ada orang yang dianggap, apakah itu bodoh atau berhikmah? Di bawah ayat 19 ya. Usaha yang dilakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan menggunakan hikmat, ini pun kesia-siaan. Demikian aku mulai putus asa terhadap usaha yang dilakukan yang jerih payah di bawah matahari. Ayat 20 ya. Jadi Salomo
putus asa dengan semua ini. Makanya dia tulis sia-sia, sia-sia. Sebab ada orang yang berlala-lala dengan hikmat, mengetahui kecakapan, maka ia harus meninggalkannya pada orang yang tidak berlala untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Kalau saya melihatnya, kita biasanya nanam pohon, dan belum tentu pohon itu kalau panen kita yang nikmati ya. Ada di halaman depan rumah pohon ayah saya yang nanam, tapi ayah saya nggak pernah makan buahnya. Tapi kita semua makan buahnya ya. Pohon itu pohon matoa ya. Jadi anak sekolah kalau lewat juga itu buahnya dicopetin. Semua yang ngambil juga minta minta ya kan sama tua katanya enak sekali. Dan saya jarang makan buah itu. Kalau mereka ngambilin semua buat panennya diturunin, saya suka dibagi. Ya boleh dibagi sih, kalau enggak ya ambil aja semua nggak apa-apa. Tapi dia bagiin saya satu kantong buat saya. Jadi semua diambilin. Biasanya sih anak sekolah yang lewat-lewat ngambilin. Zaman dulu sekali ya. Kalau mereka pulang sekolah terus langsung diambil. Kalau saya keluar pada lari gitu. Gak usah lari, ambil aja boleh. Jadi itu pohon dibangun, ditanam oleh ayah. Tapi sesudah ayah gak ada, sampai ayah gak ada tuh sampai panen itu nggak pernah nikmati buahnya. Memang semua orang yang menanam tidak akan menikmati. Kalau pasalnya saya sih, kalau seumpamanya saya nggak menikmati hak yang harus saya ambil hari ini, berarti hak itu nanti akan diikuti oleh generasi yang akan datang. Jadi kita nggak usah memikirkan sebuah kesia-siaan. Tapi Tuhan sudah menetapkan semuanya. Kalau kita tidak menghabisi semua hak yang kita punya di sini, berarti itu nanti akan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pewaris negeri yang akan menikmati hasil yang tidak kita ambil. Karena kita tidak menghabiskannya, tapi kita sisakan untuk pewaris negeri. Ya itu sih kalau menurut pemikiran saya ya. Ya, terima kasih Bu Joli. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Terima kasih, Baik. Bu Christine. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi itu waktu Ibu yang pertama Rema 6 Pengkhotbah 6 ayat 9. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, itu pun kesia-siaan dari usaha menjaring angin ya. Saya juga pernah Bu mengalami. Saya pikir bukan saya aja lah ya, kita perempuan ya. Saya berbelanja satu barang. Ya, saya berbelanja. Padahal sudah ngerti firman, tapi itu udah dia. Kadang-kadang kedagingan ini memang ya. Apalagi kalau suka matanya dengan satu barang. Saya membeli satu barang, saya pikir barang itu akan bermanfaat. Bukan bagi saya, termasuk juga suami. Saya mengharapkan suami gitu ya. Dengan barang itu suamilah yang memanfaatkannya. Tetapi ketika sudah dibeli sampai di rumah, dia menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nah, itu adalah ini tadi. Akhirnya dia menjadi satu barang yang sia-sia gitu ya. Jadi memang benar bahwa kita tuh harus belajar betul mengendalikan nafsu ini ya. Lebih baik nggak apa-apa lah lihat-lihat aja. Kan melihat tidak harus memiliki, kan begitu ya. Ini pun juga saya betul-betul ya di mata itu pengendalian diri, penguasaan diri terhadap keinginan untuk membeli sesuatu yang itu tadi sia-sia gitu ya. Terima kasih Bu Christine. Silakan yang lain ada lagi boleh. Bu Sari mau coba atau Bu Ellen, Bu Dewi, Bu Depe. Itu Bu Marina udah buka mikrofon. Bu Marina, ayo kakak Marinaku cantik. Kak Marina, kok nampak kepalanya aja Kak? Oh. Lagi baca baca. Oh. Kakak ada mau ngomong nggak? Enggak tuh, lewat aja. Oke, baiklah. Yang lain? Saya boleh Bu Joli? Siapakah gerak? Oh, Bu Ellen. Bolehlah Bu Ellen. Iya. Silakan. Ini maaf off cam ya. Oke. Saya lagi nyari-nyari tadi ayatnya yang mana karena waktu dibaca tadi ini. Cuman saya mengambil inti dari yang kita baca ini. Ini kan pengkhotbah seperti tadi Bu Christine beritahukan bahwa pengkhotbah ini dibuat oleh Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo, raja yang super kaya, tidak kekurangan pada masa itu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa Raja Salomo itu selain dia kaya, dia penuh hikmat,
tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Karena memang kita lihat setelah Raja Salomo, raja-raja di Israel itu semuanya mengalami kejatuhan gitu, kegagalan. Nah, dari Raja Salomo ini di pengkhotbah ini kalau saya nggak salah ya, itu dibuat Raja Salomo di masa dia tua. Dia menulis kitab pengkhotbah ini, dia menceritakan bahwa kehidupan yang dia alami itu semenjak dia menjadi raja yang kayak apa, nggak kurang, bahkan kalau dia perlu wanita pun semua tersedia. Kekayaan wilayah kerajaan Israel pada zaman Salomo itu adalah wilayah yang terluas. Dan setelah setelah Raja Salomo mangkat, Israel terkikis-kikis sampai akhirnya yang sekarang itu menjadi Israel yang kecil. Itu makanya sekarang kalau nggak salah di Israel itu ada gerakan untuk membuat Israel Raya. Israel Raya itu adalah mengembalikan wilayah bangsa Israel itu seperti pada masa Raja Salomo. Itu ya. Nah, di sini Salomo yang kita baca dari awal itu semua mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Apa yang kita lakukan itu sia-sia. Ada saat kita menjadi bekerja, ada saat kita harus beristirahat. Tuhan di sini kasih hikmat ke Salomo luar biasa. Dan kehidupan manusia itu cuma setarikan nafas. Jadi saat kita bisa menarik nafas, saat itu kita hidup. Tapi saat kita tidak bisa menarik nafas, habis, sia-sia semuanya. Jadi yang saya lihat di sini bahwa menyambung dari apa yang Salomo katakan ini ke Raja Daud pernah berkata bahwa lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Gitu. Jadi saya lihat bahwa kita manusia hanya punya tarikan nafas, hanya punya nafas saja. Dan setelah tanpa nafas kita ini hanya debu. Jadi di sini saya dari tadi itu berpikir bahwa oh ya betul, yang kita cari itu adalah hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada kesia-siaan. Karena nanti saat kita masuk ke dalam pengadilan Tuhan, gitu, kalau kita sudah membiasakan diri selama kita memiliki nafas datang terus ke hadirat Tuhan, maka saat kita berhadapan dengan Tuhan, kita akan memperoleh hadirat Tuhan, memperoleh kemenangan yang kalau di Mazmur 23 itu mengatakan bahwa tempat kita adalah di dalam bait kudus Allah sepanjang masa. Itu yang saya dapatkan gitu. Jadi saya ini teguran buat diri saya sendiri juga bahwa selagi kita masih hidup, kita sudah mengalami apa, kita sudah pernah menikmati sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kita bekerja, sampai kita memiliki anak. Kita sudah menikmati semuanya, tapi apakah selama kita menikmati itu, adakah kita menyiapkan waktu kita lebih banyak untuk Tuhan? Jadi saya juga melihat tadi sepanjang kita membaca firman ini, saya melihat, oh ya benar Tuhan, aku sudah sekian lama sampai anakku sekarang sudah besar, ternyata waktu yang diberikan untuk Tuhan di umur aku yang 55 ini, ternyata nggak lebih dari berapa tahun waktu untuk Tuhan. Kalau dihitung
jam-jam kita untuk Tuhan dengan jam-jam kita untuk dunia itu ternyata waktu untuk Tuhan sedikit sekali. Jadi tadi saya menginikan ke hati saya, ke diri saya sendiri bahwa ayo selagi masih kita diberi nafas, cari hadirat Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih ya Bu Ellen ya. Jadi memang ibu-ibu ya, pada akhirnya kita semua ini menyadari gitu loh bahwa kesenangan yang kita dapat selama kita hidup itu, ya itu pasti kita mengalami tuh. Pada akhirnya semua sia-sia setelah kita mengalami mencapai satu puncak tertentu, mencapai satu pencapaian tertentu. Ketika sudah tercapai apa setelah itu? Tidak ada. Itu semua sia-sia gitu ya. Bahkan pada akhirnya kita berusaha mencari apa sih setelah itu. Nah, setelah itu kita itu tadi seperti kata Bu Ellen, mencari baik Tuhan gitu ya. Pada akhirnya kita tahu bahwa semua kesenangan yang sudah kita dapati, kita capai adalah sia-sia. Pada akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya kesenangan itu yang benar-benar kesenangan sejati itulah ketika kita sudah berada di hadirat Tuhan. Ya, ketika kita sudah berada di hadirat Tuhan, kita mempunyai hati yang bersukacita. Nah, bersukacita itu sifatnya itu apa ya? Bukan karena kesenangan duniawi, tapi bersukacita karena apa? Karena kita sama Tuhan itu sudah terkonek, sudah terhubung seperti itu. Dan apa namanya, Kak Ellen itu apa namanya ada kok waktu-waktu tertentu memang kita baru menyadari ya, dan kita bersyukur kita semua ini dengan usia yang relatif berbeda, kita sudah menyadari bahwa terhubung dengan Tuhan itu rupanya adalah arti hidup kita yang sejati, diam di bait kudus Tuhan. Terima kasih ya Kak Ellen ya. Silakan Bu DP ditutup dengan sharingnya yang terakhir. Oke, saya nyambung dari Bu Ellen sih. Ternyata usia kita tidak jauh beda ya. Tenaga 11-12 ya. Iya, ya ini Banyak sia-sia. nih yang usianya 55 ya di grup ini ya. Usia, usia Ya ini ketahuan deh setengah umurnya. abad. Masih 17 saya. Saya juga 55. Oh iya, oke. Tentang sia-sia ternyata di sini tuh kalau saya baca, saya sampai nyari itu ada 86 kali diucapkan atau disebutkan di dalam kitab Pengkhotbah ini. Saya baca tentang kitab Pengkhotbah ini, itu sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa ini ditulis oleh Salomo, ada juga yang menulis bahwa ini tuh ditulis oleh anonim, tapi memang ditulis pada masa era 10 tahun ke-10 sebelum Masehi ya. Dan dibukukan itu tahun kedua sampai ketiga sebelum Masehi. Pada masa Salomo sudah tua seperti yang tadi Bu Ellen bilang. Terus saya nyari bahasa Ibraninya dari sia-sia itu adalah Hebel. Hebel itu artinya breath atau nafas, berarti benar ya. Jadi kayak gini nih, hidup, gitu kan. Jadi ada tarikan nafas gitu. Jadi itu sebenarnya adalah kata-kata yang absurd antara harapan dan kenyataan gitu. Kalau misalnya kita perhatikan Salomo memang dia diberikan hikmat yang luar biasa dan setelah Salomo tidak pernah ada lagi yang seperti dia. Sebelumnya juga tidak pernah ada lagi yang seperti dia. Tapi apa yang Salomo miliki itu akhirnya dia harus berakhir dengan sesuatu yang tidak baik gitu. Endingnya tuh nggak baik gitu. Karena di akhir masanya Salomo dia harus menerima kenyataan bahwa kerajaannya itu akhirnya terpecah gitu kan. Ya, jadi dengan kata lain kalau misalnya saya perhatikan di sini, ya itu tuh sesuatu yang harapan yang sebenarnya memang diinginkan oleh setiap manusia. Manusia itu punya harapan. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Kadang-kadang misalnya harapannya A, kenyataannya mungkin mirip atau misalnya mendekati A, tapi nggak sampai ke A gitu. Kadang-kadang kan kita punya harapan yang indah-indah, yang muluk-muluk. Tapi kenyataannya nggak sampai. Adapun yang sampai, itu nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Jadi kalau misalnya saya baca di sini, betul itu tuh hidup ini sebagai sesuatu yang absurd dalam arti ada jurang yang besar antara harapan dengan kenyataan gitu kan. Kegiatan yang absurd ini adalah usaha yang terus-menerus diulangi. Jadi ya udah kita kerja dengan harapan kalau misalnya kita sudah bekerja, kita mengumpulkan dana dana cukup banyak, nanti pensiun kita tinggal eng-eng gitu kan, nyantai-nyantai. Ternyata
udah pensiun, udah tua, maaf, saya bilang tua, itu kan kita sakit-sakitan gitu. Akhirnya usaha uang yang kita kumpulkan dari masa muda kita itu kita berikan kepada rumah sakit atau kepada dokter untuk menangani proses tubuh kita gitu kan. Terus oke, kita nanti punya anak, rencana kalau misalnya punya anak nanti supaya nanti pada masa tua ada yang menjamin hidup kita. Kenyataannya nggak gitu. Satu anak nggak bisa ngurus banyak anak nggak bisa ngurus satu ibu, tapi satu ibu bisa mengurus banyak anak. Mungkin itu yang lebih tepatnya ya. Jadi dengan kata lain itu semua sia-sia. Bahkan Salomo mengatakan itu semua sia-sia. Atau pengkhotbah mengatakan lebih tepatnya pengkhotbah mengatakan itu semua sia-sia. Jadi dengan kata lain semua itu ya kembali. Kalau misalnya kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, itu semuanya seperti usaha menjaring angin. Nggak ada yang dapat gitu, nggak ada yang kena. Tapi ketika kita kembali kepada apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan bagian kita, maka semuanya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi dengan kata lain, saya baca semua tentang ini, Septuagintanya luar biasa gitu. Jadi dengan kata Tuhan, apa sih sebenarnya yang aku cari gitu kan? Apa sebenarnya yang kita cari? Saya sempat mendapatkan satu perenungan tentang apa sih sebenarnya saya cari waktu hari pagi bangun tidur ketika saya merenungkan di istana saya di kamar mandi. Saya sampai merenungkan begini, Tuhan, kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus menjadi kaya? Kenapa saya harus memiliki segala sesuatu? Itu tuh pertanyaan saya gitu. Dan akhirnya Tuhannya bilang begini, kalau misalnya kamu bertanya seperti itu, Tuhan bawa saya, giring saya kepada kisah di mana ada seorang kaya yang dia mengatakan begini, tidurlah, beristirahatlah, karena harta kekayaanmu tidak akan habis dalam 7 turunan. Terus apa yang terjadi pada malam itu juga Tuhan mengambil nyawanya. Apa yang dilakukan sia-sia. Jadi dengan kata lain, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada itu betul. Ketika kita berpadanan dengan apa yang ada itu betul. Jadi kita nggak usah eh, melakukan segala sesuatu sampai akhirnya menghalalkan berbagai macam cara supaya apa yang menjadi ekspektasi kita tercapai, tapi kita lupa bahwa kita hidup itu hanya yang tadi Bu Ellen bilang, setarikan nafas gitu. Karena ketika kita tahu bahwa kita tuh masih diberi nafas itu udah bersyukur banget gitu. Ketika kita bernafas, ketika kita tahu bahwa hidup kita itu memang ada batasnya, ada deadline-nya, ada masanya di mana Tuhan akan membawa kita selesai masuk pada rumah Bapa kalau memang kita sudah mengerjakan tugas dengan baik. Jadi sebenarnya ekspektasi Tuhan itu adalah Tuhan memberikan kepada kita tugas, yuk lakukan tugas yang Tuhan berikan. Bukan lakukan tugas sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Karena kepala kita tuh terbatas banget gitu. Hanya dikotakin dalam satu bentuk otak yang lembek banget. Jadi intinya ya Salomo disebutkan, pengkhotbah menyebutkan, hikmatnya segitu besarnya dari Salomo itu juga sia-sia. Jadi kembali apa sih sebenarnya yang kita cari? Kalau memang kita mencari kehendak Tuhan, hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita di luar pemikiran kita. Tapi kalau kita mencari apa yang menjadi cita-cita kita, maka siap-siap untuk sia-sia seperti usaha menjaring angin. Oke, lunasi kewajibanmu di hadapan Tuhan. Iya, betul. Itu saja mungkin Bu Joli. Makasih. Terima kasih ya Bu Dede ya, memang ya. Apa sih yang teman-teman cari di dunia ini? Nah, menjadi bahan perenungan kita masing-masing ya, pribadi lepas pribadi. Suatu hari itu adik saya dan suaminya gitu ya heran kepada saya karena saya itu berubah total, ibu-ibu. Berubah total itu dalam artian bukan apanya gitu ya. Tapi saya itu sudah lebih banyak sekarang arahnya itu ke hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya. Nah, sementara adik saya dan ipar itu kan mereka itu masih tujuannya gitu ya, misalnya mencapai, jadi mengisi berbagai seminar di berbagai seminar, udah levelnya kalau udah nasional maunya langsung internasional kan gitu ya. Jadi tujuannya itu sudah ke arah sana. Jadi udah kalau melihat saya lebih ke dunia ya. Jadi ada satu tujuan yang mereka cari tetapi masih lebih ke arah sana dan mereka tuh heran. Kok kamu sekarang itu eh, melakukan kayak semacam apa ya? Untuk mereka kan mereka nggak paham ya dengan bahasa pelayanan ya. Kalau pelayanan itu kan bahasa kita gitu. Datang ke sana penjara, terus datang ke sono doain. Jadi begitu gitu kan ya. Karena memang begitu, mereka itu hanya merasa aneh.
kok kamu tuh jadi berubah gitu ya. Orientasi hidup itu jadi berubah gitu. Karena kan mereka itu adalah teman sharing saya dulu. Jadi ya itulah gitu ya. Ya saya akhirnya memang membanting setir saya ya, tidak lagi mengejar hal-hal yang sifatnya seperti itu, pengakuan akan karir gitu ya, hebat gitu itu sudah nggak lagi. Itu dengan sendirinya itu sudah lewat gitu ya. Tetapi ada satu hal yang memang saya banting setir itu ketika saya sudah mengalami Tuhan itu, ada satu perasaan yang memang saya tidak dapat ketika saya masih di dunia pengejaran yang seperti itu. Persaingan itu ada. Terus ada rasa malu ketika tidak diakui. Oh, rasa ininya. Jadi agak beda. Sementara saya nggak suka dengan perasaan itu. Ketika saya memang sudah membanting setir, saya memang ingin Tuhan saya tuh mau berubah gitu ya. Tapi Tuhan itu dengarkan. Saya banting setir ke lebih fokus ke kehidupan yang komunitas yang sifatnya spiritual. Perasaan saya itu adalah sukacita yang di sini saya baca ada tadi ya di Pengkhotbah 2 ayat 10. Tidak menahan dari hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Jadi jeripayah itu bukan jeripayah yang seperti pencapaian yang tadi yang di dunia gitu ya. Jeripayah itu adalah saya memaknainya, saya merasa sukacita ketika saya bisa pelayanan misalnya dengan orang sakit. Saya merasa sukacita ketika saya bisa misalnya melayani, mendoakan perempuan-perempuan yang ada di penjara. Jadi sudah arahnya itu udah lebih ke sana. Jadi ada satu sukacita yang saya rasa itulah yang memang saya ingin capai gitu ya kan. Nah, persoalan bagaimana kehidupan perekonomian gitu ya, saya pikir itu Tuhan akan penuhi dengan sendirinya, tapi bukan orientasinya udah nggak ke sana lagi. Seperti itu ya. Jadi tadi itu yang Bu Dedek bilang itu tadi ya. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Ya kan ya. Sukacita yang luar biasa ketika sudah bersama Tuhan. Hidup ini hanya sebentar, tarik nafas sebentar, ya kan? Kita nggak bisa menebak kapan hidup. Ibu-ibu dari sebentar ya sebelum doa tutup nih. Dari Januari sampai April ini berturut-turut kematian terjadi di lingkaran saya. Meninggalnya bukan karena meninggal tua, ya. Meninggalnya itu meninggal di usia-usia yang relatif masih muda. Ada yang 35, 40, ya. Terus ada yang meninggal tiba-tiba. Nah, itu terjadi seperti itu. Coba bayang, kita nggak tahu nasib kita itu, hidup mati kita kan di tangan Tuhan ya. Jangan sampai memang sih menunda-nunda untuk benar-benar kita memberikan diri kepada Tuhan gitu ya. Memang benar-benar kita secara spirit, secara roh itu memang benar-benar harus terhubung dengan Tuhan gitu. Karena kita nggak tahu hidup mati kita itu di tangan Tuhan dan kapan, ya kan? Karena saya melihat di lingkaran saya itu kematian terjadi berturut-turut dengan usia yang kalau kemarin itu anaknya teman saya meninggal karena kecelakaan, padahal itu mereka hanya mau senang-senang dan itu membuat shock orang tuanya. Sebelumnya lagi ada orang yang satu perkumpulan kami juga itu memang meninggal karena dia sakit, tetapi ada juga satu pengunjungnya yang meninggal tiba-tiba dan itu yang kita kenal. Makanya apa sih yang kita cari di dunia ini ya? Karena semuanya pada akhirnya sia-sia ketika kita sudah meninggal. Sekaya apapun itu menjadi tidak berarti lagi. Oke, begitu saja. Baik Ibu Evi, Kak Evi, ada Kak Evi nggak di sini? Kak Evi bisa tutup di dalam doa? Iya, ini yang Yayasan Panti Asuhan Gabriel ini siapa ya? Nama ibu siapa ya? Gabriel namanya. Oh, memang Gabriel Nah, namanya. kakak juga doakan ya, baru ingat Gabriel panti asuhan, jadi dia mengasuh berapa anak ya? 20 ya Gabriel ya, aku kok lupa. 15 Bunda. Oh, 15. Mengasuh 15 anak dan tinggal di Pekanbaru kan? Iya Bunda. Di Pekanbaru seperti itu. Jadi mau Jadi Ibu Gabriel namanya. Ya Bunda, kalau nama panggilan saya Veronica Bunda. Siapa? Veronica. Veronica Zebul. Oh, Ibu Veronica. Oke, Ibu Veronica di Yayasan Panti Asuhan Gabriel ya. Oke, baiklah. Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pembacaan Zoom pembacaan
firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Nabi Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, dari pengkhotbah 1 sampai pengkhotbah 6. Bapa, melalui pembacaan firman-Mu pada malam hari ini, kami sekali lagi diingatkan Tuhan akan kesia-siaan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana dan kami boleh melakukan ya Tuhan bagian kami di dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Apapun profesi dan latar belakang kami ya Tuhan, biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya kepadamu ya Bapa, sehingga kami menjalani hidup kami ya Tuhan sungguh-sungguh ya Tuhan dengan hati yang berserah padamu ya Tuhan, dan takut akan Engkau serta mengasihi Engkau dengan lebih lagi Bapa, sehingga kami boleh Tuhan, mata kami tertuju hanya kepadamu ya Bapa, dan kami Kau bawa Tuhan untuk masuk ya Tuhan kepada destiny kami masing-masing ya Bapa, sehingga ya Tuhan untuk setiap kesempatan kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, seberapapun usia kami sampai Engkau menjemput kami masing-masing ya Bapa, kami ya Tuhan kedapatan ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa yang baik Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, mulai malam hari ini dan seterusnya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan beri kami hikmat serta pengertian ya Bapa, lebih lagi ya Tuhan, untuk kami boleh ya tahu, untuk kami boleh mengerti ya Tuhan akan kehendak-Mu dan isi hati-Mu atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, hamba-Mu melepaskan berkat dan shalom Tuhan atas setiap kami yang hadir malam ini ya Tuhan. Hamba memberkati Ibu Joli, Ibu Lampita, Ibu Sari, Ibu Dewi, Ibu Dede, Ibu Marina Ginting, Ibu Ellen, Ibu Christine, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Yersi, Ibu Nur Handayani, Ibu Veronica ya Tuhan, Ibu Carla, Ibu Nur Cahaya, Ibu Ida dan Dorea, Ibu Angelica, Ibu Marina Kamagi, Ibu Renti, Ibu Hesti dan juga Ibu Yohana. Tuhan, biarlah ya Tuhan berkat sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan rasa syukur dan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kesehatan kami juga Engkau sempurnakan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan dengan ya Tuhan sukacita yang daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Panti Asuhan Gabriel Damai Sejahtera di Riau, di Pekanbaru Riau ya Tuhan. Bapa, Engkau yang melawat ya Tuhan setiap anak-anak yang ada di panti ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memeluk mereka Tuhan dengan kasih-Mu Bapa, sehingga ya Tuhan di dalam keseharian mereka yang mungkin mereka tidak mengenal orang tua mereka sejak lahir, tapi mereka boleh ya Tuhan bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau ya Tuhan, yang sungguh-sungguh ya Tuhan mengasihi mereka Tuhan dengan tanpa batas ya Tuhan. Bahkan Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi mereka ya Bapa. Engkau cukupkan setiap kebutuhan anak-anak ini Tuhan, dan Engkau tolong mereka untuk tumbuh kembang mereka baik secara rohani maupun jasmani ya Bapa. Berkati juga Ibu Veronica ya Tuhan yang melayani di panti asuhan ini. Dia kemampuan, kesabaran, hikmat dan pengertian dan kesanggupan yang daripada-Mu ya Tuhan untuk mengasihi dan melayani serta membesarkan dan mendidik anak-anak ini ya Bapak.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami nyerahkan hidup kami malam ini, jam istirahat kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau juga yang memberkati setiap anggota keluarga kami yang bertalian darah dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, sehingga kami ya Tuhan dapat menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin.